Shalom, shalom, shalom saudara. Selamat sore menjelang maghrib ya saudara. Selamat ketemu lagi di One Way Ministry. Ya, kita lanjut tentang waktu Tuhan ya. Ini waktu Tuhan yang seri kedua ya. Karena kemarin itu masih sudah 30 menit aja masih kita membahas tentang ciri-ciri waktu Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Apa ciri-cirinya? Yaitu, saya ulang lagi, yaitu pertama kali kita itu akan dilengkapi ya. Jadi kalau waktu Tuhan sudah datang bagi kita, itu ciri-cirinya kita dilengkapi, kemudian kita diteguhkan, kemudian dikuatkan dan dikokohkan. Ya, jadi kita itu akan dilengkapi. Jadi kebutuhannya untuk mana ya, orang yang belum bekerja ya, contohnya orang yang belum bekerja dilengkapi untuk pekerjaannya itu nanti. Yang ini pekerjaan yang sesuai Tuhan loh ya, maksudnya nanti Tuhan akan lengkapi saudara. Ya, dilengkapi oleh Tuhan, kemudian diteguhkan. Diteguhkan itu bisa melalui orang lain saudara. Ayo mamanya, ayo kerjasama, kita kerja yuk bareng yuk, kerja ini bareng. Nah, ini namanya diteguhkan. Dan hati kita itu mengalami damai sejahtera saudara. Untuk hal-hal yang seperti ini, kalau waktunya Tuhan loh ya sudah datang itu ya nggak mungkin lah, maksudnya aku mau kerja sama orang ini seperti ini, kok nggak mungkin lah. Tapi tahu-tahu Tuhan bisa kerjakan itu saudara ya, kerja sama orang, ngerti-ngerti ada orang datang atau gimana, itu nanti diteguhkan sama Tuhan melalui orang sesama kita manusia ya. Pertama dilengkapi, pasti dilengkapi apa yang akan kita kerjakan, dilengkapi. Kayak dulu saya kerja itu kelilingan, harus punya mobil ya, dilengkapi mobil sama Tuhan. Itu nanti Tuhan yang kirim lah orang-orang yang semua yang berfungsi untuk meneguhkan itu nanti jadi melengkapi, meneguhkan, kemudian kita dikuatkan ya. Kita diyakinkan, dimantapkan istilahnya sama Tuhan. Yo iki lho kerjaan sing harus kowe kerjoi. Lah akhirnya nanti kerjaan itu menjadi dikokohkan sama Tuhan. Dikokohkan itu tidak tergoyahkan dan akan semakin jaya, kokoh, berdiri terus gitu ya. Pekerjaan itu akan langgeng. Itu kalau dari Tuhan, ciri-cirinya itu ada 4 ini. Jadi kalau kita belum ngerti waktunya Tuhan, tidak ditandai dengan keempat ciri ini, berarti itu bukan dari Tuhan saudara. Itu dari bapa pendusta. Setan pun, bapa pendusta pun bisa memberkati kita. Wong Tuhan Yesus sih loh, yang nyiptakan sendiri aja memang kurang ajar setan ini. Tuhan Yesus yang menciptakan dia aja ditantang, ayo kowe nyembah aku nanti tak kasih seluruh isi dunia ini. PN kabeh lho, apa kurang ajar toh? Jadi kalau kita menyembah dunia ini ya, harta kekayaan, kepinteran itu nanti akan musnah, nggak dipakai oleh Tuhan. Tapi kasih ini ya, perbuatan kita yang kasih, yang setia ini, kasih setia, kasih yang tidak pernah berhenti, kasih yang tidak ada batasnya ini ya, itu tidak akan berakhir ya. Sampai kita ketemu Tuhan itu nanti yang ditanyakan, mana perbuatan kasihmu selama kamu di dunia ya. Tapi kalau ilmu ya toh, ilmu sama harta ini nanti nggak dipakai, itu hanya untuk dunia. Memang itu milik dunia saudara. Makanya jangan bangga dengan orang-orang yang pinter ya, berhikmat, pinter di dunia. Karena ahli-ahli Taurat itu ya juga nggak dipakai Tuhan. Tuhan nggak menyukai mereka karena dia pinter dalam ilmu tetapi tidak menjadi pelaku firman ya. Orang yang berilmu itu harusnya membagi ilmunya dengan gratis kepada sesama manusia. Tetapi kan kalau di dunia itu dijadikan komoditi saudara, tidak jadikan perdagangan uang, jadinya begitu saudara. Makanya ya itulah urusan dunia lah. Saya nggak mau
mikirin dunia sing ruwet-ruwet begitulah. Pokoknya saya ingin memberitakan firman Tuhan. Ciri-ciri pokoknya kita yang di dalam Tuhan itu ada tanda kalau Tuhan sudah memberikan indah pada waktunya Tuhan, ya. Itu pasti ada keempat tanda ini. Dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan, ya saudara, perlu diingatlah. Sekarang adalah caranya. Nah, apa yang harus kita ambil kalau kita sudah diberi tanda-tanda ini sama Tuhan di dalam kehidupan kita, terhadap pekerjaan kita atau sakit kita, ya, penyakit kita itu tahu-tahu dilengkapi, ada seorang dokter atau diberi, kamu kesana loh, dilengkapi sama Tuhan nanti untuk mencapai penyembuhan itu dilengkapi. Terus habis itu diteguhkan melalui siapa orangnya. Oh itu loh, dapat informasi dari siapa gitu. Saudaraku pernah sembuh dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas diteguhkan oleh orang lain. Lah, tetapi nanti akhirnya dikuatkan. Kita yakin mantap gitu ya. Oh iya ini benar. Ayo kita berangkat ke dokter si A mamane. Kita disembuhkan, konsultasi sama saya, akhirnya dikokohkan, sembuh dari penyakit itu dan penyakitnya tidak kembali lagi. Kalau kerjaannya sukses karena kokoh gitu ya. Kalau orang yang sukacita di dalam kebenaran Tuhan, akhirnya dia bisa menjadi pelaku firman yang kokoh dan memberitakan Injil bahwa damai sejahtera ini bagi sesama manusia dan menghasilkan yang terbaik bagi mereka. Nah ini saudara ya. Oke, setelah itu nggak nyampe saudara ya. Sekarang kita caranya, setelah kita mendapatkan waktu Tuhan, ciri-ciri tanda waktu Tuhan sudah datang di hadap kita, setelah kita dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan, lah apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang Tuhan inginkan di dalam menjalankan keempat ini yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, keempat tanda ini. Nah ini harus yang kita lakukan ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 lagi ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan ya. Jadi maksudnya gini, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maksudnya tahu saudara, tangan Tuhan itu memberkati kita ya. Tuhan bahwa aku di dalam anugerah dan berkat-Mu, biar tangan-Mu sendiri yang memberkati aku, tangan-Mu sendiri yang memberkati aku. Ya, biarlah tangan Tuhan menjamah kehidupan saudara yang sakit disembuhkan, yang pekerjaannya belum berjalan, saat ini dipulihkan perekonomian saudara, menjadi 4 ciri tanda-tanda, yaitu dilengkapi sama Tuhan pekerjaanmu, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan menjadi pekerjaan yang sukses. Yang sakit juga disembuhkan menjadi penyakitnya lenyap dan tidak kembali lagi karena sudah kokoh, menjadi sehat dan kuat. Orang yang lepas dari kuasa yang tidak bisa berjalan dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, saat ini sudah kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sudah melengkapi dirimu, Allah sudah meneguhkan dirimu, Allah sudah menguatkan dirimu, dan Allah sudah mengokohkan kamu berjalan dalam firman Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang atasmu semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap pendengar firman-Mu saat ini yang menyediakan sarana ini, juga orang-orang yang tergabung dalam media InShot juga, XL juga, semuanya Engkau kasih dan berkati di dalam nama Yesus. Mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terjadilah dalam setiap kehidupan ini ya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah ini nomor 1, itu yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima ciri waktu Tuhan. Waktu Tuhan, ciri waktu Tuhan itu sudah disampaikan 4 itu, yaitu ya, dilengkapi, diteguhkan. Ya saya akan ulang-ulang terus, biar apal banget ya. Dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Nah kalau tanda ciri ini sudah ada di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam berkat Tuhan. Karena apa? Kalau di bawah tangan Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Maksud enggak? Tuhan itu memberkati dengan
tangannya, diberkatilah hidupmu, diberkatilah, disembuhkanlah penyakitmu, diberkatilah pekerjaanmu, didatangkanlah berkat-berkat kerajaan Allah mengalir atas hidupmu. Nah itu nomor satu, rendahkan dirimu. Kamu tetap harus beriman, percaya pada Tuhan, jangan pakai hikmat duniawi. Ya, sampai kapan kamu mau berdoa terus, tidak mau melakukan, tidak bekerja? Sebelum kamu menerima 4 tanda ini dari Tuhan, jangan melangkah dulu saudara, karena ini nanti akan membuat kamu banting tulang aja saudara, rekoso maksudnya, nggak ada hasilnya. Karena kalau 4 tanda ini nanti pasti dikokohkan kerjaan kita. Kalau kerjaan kokoh, contohnya saya kelilingan ini kan tidak kokoh, itu berarti bukan dari Tuhan kerjaannya. Kalau saya mantap memberitakan firman Tuhan ini dan ini nanti menjadi kokoh, dan nanti yang nonton di YouTube atau subscriber atau dan semuanya ini nanti akan bertambah sesuai dengan tanda-tanda daripada Tuhan sendiri, saya yakin ya pasti itulah pekerjaan saya saudara, itu loh. Makanya saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan ini, saya terus terang jujur saya sudah dilengkapi. Saya bisa menyampaikan firman dulunya nggak bisa ya, terus kemudian diteguhkan bahwa ini panggilan Tuhan itu sudah bolak-balik saudara. Sampai mau kerja dari saya umur 18 pertama kali kerja di Purwokerto itu ya, sampai di gereja kecil dan ketemu orang-orang yang menguatkan saya supaya saya cinta akan firman Tuhan, termasuk saudara-saudara istri saya, dan istri saya yang membuat saya semakin cinta sama Tuhan Yesus ya gitu. Yang dulu cuma ya gitu-gitulah, akhirnya saya dikuatkan, saya yakin bahwa memang Tuhanlah jalan keluar. Dan ini saya nanti dikokohkan dalam panggilan saya untuk menyampaikan firman ini. Ya saya akan terus memberitakan firman sampai kapanpun, dan saya kepingin tetap bisa bekerja. Kalau memang di YouTube ini bisa menghasilkan berkat-berkat Tuhan, berkat ini pun akan saya kembalikan untuk alat kemuliaan Tuhan, yaitu melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak mampu seperti Tuhan katakan. Ya, saya percaya semua waktunya Tuhan, semua indah pada waktunya Tuhan. Saya hanya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, termasuk kerjaan saya nanti. Tahu-tahu saya dapat kerjaan dan saya ditemukan dengan orang, dan akhirnya saya dikuatkan, dan akhirnya pekerjaan itu menjadi kokoh dan sukses dan buka cabang di seluruh Indonesia, meskipun hanya warung makan umpamanya seperti itu. Dan saya yakin semuanya Tuhan akan kokohkan, semua indah pada waktunya Tuhan ya. Itu yang pertama, harus merendahkan diri di hadapanmu, di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6. Maksudnya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus di bawah tangan Tuhan ya. Ini jarang loh firman Tuhan seperti ini. Biasanya kan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan begitu ya. Tapi ini spesifikasinya sangat mendetail banget ya. Tuhan katakan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau tidak di dalam berkat tangan Tuhan, nggak bisa kita diberkati oleh Tuhan ya. Itu yang pertama harus kita lakukan setelah kita menerima 4 ciri waktu Tuhan untuk pekerjaan, untuk penyakit kita, untuk kerajaan Allah yang datang atas kehidupan kita ya. Terus yang kedua, takut akan Tuhan ya, yaitu di dalam Yeremia 5 ayat 24. Nah, takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, menjauhi dosa saudara. Nah, setelah kita diberkati Tuhan, mosok kita ini nggak berterima kasih sama Tuhan, kan aneh toh. Manusia itu seringnya minta berkat tapi tetap berbuat dosa, kan aneh ya. Nggak mungkin itu nanti akan terjadi, berkatnya nggak akan kokoh saudara. Makanya harus berani meninggalkan dosa, berbalik 180 derajat. Kehidupan lamamu sudah ganti sekarang. Yesus Kristus yang ada di dalammu, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama kedaginganmu sekarang sudah diganti dengan pemikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, dan perbuatan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu apa yang kau kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di Yeremia 5 ayat 24, di sana dijelaskan Tuhan itu memberikan hujan pada musimnya, ya toh, pada waktunya, dan memberikan panen pada musimnya. Nah,
Lek kamu takut akan Tuhan, pasti Tuhan memberi hujan pada waktunya dan memberi panen pada musimnya. Jadi memberi hujan itu kan membasahi tanah supaya tanahnya jadi subur, saudara. Lah nanti ada saatnya setelah hujan selesai panen, saudara. Jadi jangan dikira hujan itu musibah, enggak, saudara. Justru itu diperlukan, air itu diperlukan untuk menghidupi tanaman-tanaman itu. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak akan menerima panen itu, nggak akan menerima hujan dan tidak akan menerima panen, ya. Katanya hujan itu wah nyusahke wong ini ternyata itu memberkati kita pada musimnya. Nah, itulah hal-hal yang kadang kita tidak pikirkan. Setelah kita merendahkan diri di tangan Tuhan dalam berkat Tuhan, kita otomatis, yang kedua itu otomatis kita takut akan Tuhan, saudara. Otomatis, ya, karena kita berada di dalam kekuasaan tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam lingkup kuasa Roh Kudus. Jadi kita otomatis pasti takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan mengerti bahwa ini nanti akan kokoh, ya. Setelah dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, pasti akan kokoh. Pekerjaan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu, saudara, luar biasa. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, yaitu takut akan Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah setia dan bijaksanalah, ya. Setia dan bijaksanalah hamba-hamba yang diangkat oleh tuannya. Jadi kalau kita sudah diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, hendaklah kita setia dan bijaksana sama yang mengangkat kita, gitu loh. Tuhan kita siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lah kalau kita nanti setia dan bijaksana seperti firman Tuhan yang kemarin bersyukur, yaitu dengan kasih setia. Kasihnya ini setia terus, nggak ada putus-putusnya itu, saudara. Nah ini juga begitu, saudara. Kita bisa setia dan bijaksana karena takut akan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, karena kita dalam berkat Tuhan, ya. Nomor satu itu yang harus kita lakukan, merendahkan diri, selalu memuji, menyembah Tuhan, percaya akan kebenarannya yang menuntun kita, yang memberkati kita. Jangan menyepelekan orang berdoa toh orang nyambut gawe orang hasil. Jangan begitu, saudara. Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdoa. Saya pernah ingat cerita tentang seorang ibu-ibu tua di salah satu gereja yang tidak pernah diperhatikan oleh pendetanya. Saya pernah dengar, ini mungkin ilustrasi saja, saudara. Itu dia di pojok, nggak pernah diperhatikan. Lah setelah meninggal, dua-dua meninggal des, yang masuk surga yang ibu tua ini, saudara. Karena ibu tua ini selalu mendoakan pendetanya, lah pendetanya malah tahu perhatian kalau jemaat yang miskin itu. Nah ini loh, saudara, kerendahan hati orang berdoa itu jangan disepelekan, saudara. Hati-hati kalau kuasa hawa nafsu dagingan itu sudah mulai mencekam hidupmu, kamu menekan orang lain bahwa wah kowe males gak gelem kerja ngene-ngene. Tunggu waktunya Tuhan. Semua itu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, 4 ciri ini yang harus kita terima dari Tuhan dulu. Kalau memang sudah wis toh percaya, semua itu nggak akan sampai kekurangan. Kamu jangan khawatir. Lah wong Bapa yang di dunia aja mengerti yang terbaik, masuk Tuhan yang di surga gak ngerti memberi yang terbaik. Nah, kekhawatiran itulah yang membuat keimanan kita goyah. Kadang terus akhirnya kita menggunakan kekuatan kita, pakai akal pikir kita, wis nyoba iki. Nah, semua itu gak akan ada jalannya. Ya nanti, wis saya nggak mau ngurusi yang negatif, wis biarinlah semuanya itu. Saya mau menjalani, merendahkan diri di hadapan dalam tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan, supaya saya tetap takut akan Tuhan dan saya tetap setia dan bijaksana sesuai apa yang Tuhan mau. Lah Tuhan nanti memberikan itu makanan pada waktunya, yaitu hamba Tuhan yang diangkat oleh Tuhannya karena kesetiaan dan bijaksana di dalam menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, diberikan anugerah, diberikan
iman, diberikan yang terbaik bagi kita ya oleh Tuhan. Nah, di situ ya berarti ada rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dalam berkat Tuhan maksudnya. Kemudian yang kedua adalah takut akan Tuhan, setia dan bijaksana di dalam tuntunan Roh Kudus ya. Itu ada di dalam Lukas 12 ayat 42 ya. Sekarang saya harus belajar banyak firman Tuhan, harus saya sampaikan ayat-ayatnya, karena kasihan bagi orang-orang tua yang nggak bisa buka firman Tuhan ya. Makanya sekarang kayak terstruktur saudara. Sekarang itu Tuhan kalau sudah berbicara langsung saya tulis semua ayatnya, karena saya seringnya tidak hafal ayatnya di mana, kata-katanya hafal tapi ayatnya di mana lupa. Makanya sekarang saya tulis semua supaya lebih jelas, lebih sistematis, dan lebih langsung fokus mengarah ke situ ya. Kadang saya kalau ngomong lantur ke sana ke sini, kadang firmannya agak nggak nyambung, biasanya begitu. Makanya kalau gini kan enggak, jadi pasti nyambung terus saudara. Lah oke, dari ketujuh hal tadi, setelah 4 tanda dari Tuhan, waktu Tuhan sudah ada di dalam diri kita, kemudian 3 hal yang kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan ini dalam berkat Tuhan, terus takut akan Tuhan, dan kita setia dan bijaksana menjalankan apa yang Tuhan mau, maka kita akan diberi makan pada waktunya oleh Tuhan ya. Diberi penyelesaian, maksudnya ada jalan keluar oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat ini sudah populer. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yaitu kekal. Ya, kekekalan itu akan indah pada waktunya di dalam kehidupan kita, karena roh itu kekal saudara. Kalau hidup di dalam roh itu kekal hukumnya, kata Tuhan. Makanya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada saat nanti kita memerintah 1000 tahun damai, itulah hal yang terindah bagi Tuhan. Tetapi di dalam dunia ini kita akan menerima seperti tadi, tanda-tanda 4 tanda yang akan dikuatkan, dan kita bisa menjalani tiga yang harus kita jalankan, yang kata Tuhan harus diberkati Tuhan, dan kita takut akan Tuhan, setia dan bijaksana di dalam menjalankan firman-Nya, maka makanan itu akan diberikan ke kita ya, karena Tuhan mengangkat ya kita sebagai hamba-hambanya menjadi orang-orang pilihannya. Lah, tetapi di kesimpulan Pengkhotbah 3 ayat 11 ini ada kata-kata yang gini, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah, selamanya ayat ini mengatakan ya, kalau ada orang yang bernubuat nanti tanggal sekian akan terjadi sekian gini ya. Sekarang banyak orang-orang yang meramal itu ya seperti itu sebenarnya bukan dari Tuhan saudara, bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan ini loh, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nanti Tuhan datang kapan itu nggak ada yang tahu ya toh. Terus kemudian makanya jangan diombang-ambingkan imanmu itu. Kalau kamu percaya Tuhan mesti dikuatkan, dikokohkan. Kalau kamu masih kedagingan ya seperti itu, khawatir dan tidak yakin bahwa Tuhan ini gini ya, kalau suamimu mengalami masalah belum bekerja, istri tinggal berdoa aja, ya Tuhan cepat berikan kerjaan sesuai yang kau mau. Nah, nanti pasti cepat saudara. Jangan malah khawatir dengan keadaan ini. Kamu berdoa sama Tuhan tapi kamu masih menggunakan akal pikirmu, tidak pakai hikmat Tuhan. Lah, makanya ini bahaya saudara. Suami istri ayo bersatu, saling melengkapi, tetapi tetap di koridor yang jalan lurusnya adalah Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu jelas banget bahwa manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Semua indah pada waktunya Tuhan. Jadi semua itu Tuhan memberikan pengharapan terus yang indah di hadapan kita dengan 4 ciri itu dan 3 yang harus kita lakukan. Nanti semuanya indah pada waktunya Tuhan di dunia ini dan di kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan. Haleluya, amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri, tidak ada suatu kuasa apapun. Kunci kerajaan sudah Engkau pegang, dan kami umat-umat berkemenangan bersama Engkau di dalam berkat Allah Bapa, takut akan Tuhan,
dan hidup setia penuh bijaksana bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau sudah memberikan tanda-tanda, yaitu waktu Tuhan, yaitu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang mendengar firman Tuhan saat ini sudah mengalami rema-rema Tuhan, ya dan amin terjadi atas mereka sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom saudara, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Waktu Tuhan akan datang bagi kita dengan 4 tanda itu, ya. Saya percaya ini akan menjadi berkat dan akan menjadi wawasan kita semakin cinta akan Tuhan, kerohanian kita semakin tumbuh. Roh Kudus, tolong sesuai yang Kau firmankan mengalir atas mereka semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.